Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman mahasiswa Magister Pendidikan, untuk hari ini kita masih membahas materi tentang metode ilmiah, tetapi kita akan lebih memperdalam lagi tentang arti dari ontologi, epistemologi, dan satunya adalah aksiologi. Nah, sebenarnya di dalam metode ilmiah dan apa-apa yang nanti kita akan perlu perjelas. Kalau kita sudah pelajari tentang filsafat ilmu, itu saya yakin saudara akan sudah paham tentang itu. Jadi kalau kita bicara filsafat ilmu itu kan sumber dari segala sumber pengetahuan. Jadi kalau ada orang kemudian hobinya belajar, ya mungkin istilahnya menuntut ilmu, ini berarti sudah mengetahui apa itu filsafat, karena filsafat itu adalah rasa keingintahuan. Jadi digali, kemudian digali sampai dengan ke akar-akarnya. Maka bisa dikatakan orang yang belajar filsafat sebenarnya orang yang radikal, tapi dalam arti positif. Digali kenapa kok bisa sampai seperti itu dan sebagainya. Maka hakikatnya ketika orang sudah belajar filsafat ilmu, biasanya itu pada diri individu atau pribadi itu akan selalu mengadakan perubahan-perubahan. Dari mulai misalkan ketika kecil, besar, tumbuh, remaja, dewasa, kemudian nanti pada saatnya tua, tetapi dalam tahapan-tahapan itu akan selalu berproses dan akan selalu mengadakan perubahan-perubahan. Baik, tadi yang akan kita bahas adalah masih dengan metode ilmiah, karena memang untuk materinya ada beberapa pertemuan. Kita lihat di sini, ya, kita bahas tentang epistemologi atau filsafat pengetahuan. Nah, di dalam fenomena misalkan ya, ketika kita mengetahui sesuatu atau fenomena ya, maka ada beberapa pertanyaan yang timbul dalam diri kita. Bagaimana proses yang memungkinkan ya ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu? Ketika kita mengetahui bagaimana prosedur hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan yang benar. Ya, terus apa kebenaran itu sendiri? Apakah kriterianya dan sebagainya? Untuk apa pengetahuan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dan yang lainnya? Nah, salah satu contohnya misalkan ya, kita tahu bahwa mobil atau HP, kalau kita bicara filsafat, kalau Anda seorang filsafat, maka ketika kita melihat HP, itu akan timbul pertanyaan, apa itu HP? Nah, ketika sudah ada jawaban, oh HP itu alat komunikasi, maka akan timbul pertanyaan lagi, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara memperolehnya? Nah, kemudian yang ketiga, kegunaannya untuk apa? Nah, itu kan selalu berputar, pertanyaan-pertanyaan saya timbul, sehingga apa? Ketika HP pertama muncul, ya, sederhana, sampai dengan HP sekarang yang sudah banyak berbagai menunya, itu adalah salah satu proses di mana
suatu perubahan demi perubahan terus dilakukan. Nah, tentunya dengan cara yang ilmiah. Nah, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu disebut epistemologi. Cara mendapatkan pengetahuan. Berarti kalau Anda kuliah sekarang itu ya berarti Anda sedang melakukan epistemologi. Ya, dengan kuliah, dengan belajar dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang dikaji oleh pengetahuan itu kita sebut ontologi. Anda ingin mendapat pengetahuan, tadi berarti epistemologi dengan kuliah. Nah, setelah kuliah, Anda mengkaji kan pengetahuan-pengetahuan, misalkan apa pengetahuan. Contohnya beberapa mata kuliah. Kita sebut ontologi. Apa yang ingin diketahui ilmu. Jadi objek penelaahan ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Jadi saya urutkan lagi, epistemologi itu tadi adalah bagaimana Anda memperoleh ilmu. Kemudian ketika sudah caranya itu dengan kuliah, pengetahuan, apa yang dikaji dari pengetahuan itu disebut ontologi. Maka proses kuliah sampai dengan berapa semester, itu berarti Anda sudah sedang melakukan ontologi. Kemudian, apa yang menjadi telaahan ilmu? Jadi di situ Anda pelajari misalkan ilmu A, ilmu B dan sebagainya, telaah ilmunya bagaimana, teorinya bagaimana dan sebagainya. Ini ontologi. Nah, yang terakhir itu apa kegunaan ilmu bagi kita? Ini aksiologi. Jadi ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan, asal usulnya itu bagaimana cara mendapatkan itu tadi epistemologi, kemudian kita mengkaji namanya adalah ontologi, yang terakhir adalah aksiologi, apa kegunaan ilmu bagi kita. Mari kita bahas satu persatu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang bahas tentang pengetahuan. Jadi filsafat adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu. Kalau kita memulai dari awal, jadi epistemologi adalah cabang dari filsafat. Berarti epistemologi itu bagian dari filsafat. Filsafat adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu. Filsafat merupakan induk atau asal segala ilmu pengetahuan. Nah, epistemologi itu adalah tadi ya, bagaimana cara mengetahui segala sesuatu atau asal dari ilmu sebelumnya. Asal muasalnya itu bagaimana? Nah, kata epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani. Epistem, pengetahuan, logos, ilmu. Jadi epistemologi adalah pengetahuan sistematis tentang pengetahuan atau ilmu tentang pengetahuan, filsafat tentang pengetahuan. Epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani tadi sudah ya, yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan atau jadi epistemologi itu ilmu pengetahuan. Nah, 3 persoalan pokok dalam epistemologi adalah apakah sumber-sumber pengetahuan? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita dapat mengetahui? Apakah watak dari pengetahuan? Apakah pengetahuan kita benar? Nah, ini epistemologi.
Terus, nah, epistemologi di sini, metode untuk memperoleh pengetahuan itu ada empiris, rasionalisme, fenomena, intuisi, kritisme, kemudian metode ilmiah. Jadi kalau kita lihat, cara memperoleh pengetahuan itu ada beberapa. Dari metode empiris, rasional, fenomena, intuisi, kritisisme, dari sebuah kritikan kritis, kemudian metode ilmiah. Nah, cabang-cabang filsafat diantara metafisika, epistemologi, aksiologi, etika, logika. Nah, filsafat ilmu itu termasuk filsafat khusus, filsafat pendidikan termasuk filsafat khusus, filsafat hukum, filsafat politik, dan sebagainya. Kalau filsafat ilmu secara keseluruhan umum, ketika kita bicara filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan sebagainya itu khusus. Tapi kalau filsafat itu secara umum. Untuk itu berarti saudara sebagai mahasiswa magister pendidikan, kita lagi mempelajari filsafat secara umum, khususnya kalau khusus adalah filsafat pendidikan. Bagaimana kita memperlakukan pendidikan yang sebenarnya. Saya ulangi tadi, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, kita sebut epistemologi. Untuk mendapatkan pengetahuan ini, ilmu membuat beberapa andean asumsi mengenai objek empirik. Asumsi ini perlu, sebab pernyataan asumsi inilah yang memberi arah dan landasan bagi kegiatan penelaahan. Kemudian apa sih manfaat belajar epistemologi? Mahasiswa atau calon sarjana memahami proses pengetahuan yang benar dan kepastian yang dipakai dalam memperoleh kebenaran itu agar pemahaman tentang pengetahuan menjadi utuh. Pengetahuan adalah suatu kekuatan yang telah membentuk peradaban manusia. Tetapi manusia harus tahu hakikat dan sifat pengetahuan. Jadi ketika kita belajar epistemologi, kita tahu sebenarnya pengetahuan yang benar itu seperti apa, kepastiannya. Maka epistemologi nanti akan didukung dengan yang namanya ontologi, sehingga tahu aksiologinya, kegunaan nilainya itu bagaimana. Nah, 3 persoalan pokok epistemologi. Yang pertama, apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Apakah ciri watak pengetahuan itu? Apakah pengetahuan kita itu benar dan valid? Nah, ini 3 persoalan pokok epistemologi. Nah, kita sekarang beralih ke ontologi. Onto berarti wujud, dan logi artinya ilmu. Jadi ontologi berarti ilmu tentang wujud atau ilmu tentang hakikat. Atau ilmu yang mengkaji wujud dalam praksis ilmu. Ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai teori tentang wujud dalam perseptif objek materi keilmuan, konsep-konsep penting, dan sebagainya. Atau ada yang mengatakan bahwa ontologi berasal dari kata bahasa Yunani, yang berarti berasal dari kata ontos, yang berarti ada, dan logi pengetahuan. Maka secara istilah, ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Jadi berusaha mencari fakta yang sebenarnya, ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang ada, ini ontologi. Mempelajari atau memahami hakikat yang ada. Misalkan tadi saya contohkan suatu benda HP gitu kan. Apa sih artinya HP itu? Strukturnya bagaimana? Prinsip benda tersebut bagaimana? Nah, akan dipelajari terus-menerus itu, sehingga nanti akan
akan berproses mengadakan perubahan-perubahan. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah objek ilmu yang akan ditelaah? Bagaimana wujud hakikinya? Bagaimana hubungan objek tersebut dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, mengindra, dan sebagainya. Ini adalah tentang ketika kita mempelajari filsafat ilmu, di dalamnya kita akan berhubungan dengan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah ini akan didukung dengan pengetahuan tentang epistemologi, kemudian ontologi, yang ketiga aksiologi. Nah, aksiologi ini adalah nilai kegunaan dari suatu yang diketahui atau suatu pengetahuan. Ketika Anda sudah tahu bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, kemudian dikaji dan sebagainya, kemudian yang utama terakhir adalah apakah kegunaannya. Nah, dari situ akan terus digali dan sebagainya, dan ini akan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Baik, kalau kemarin Anda sudah melaksanakan ujian tengah semester dengan membuat proposal penelitian yang berhubungan dengan metode ilmiah, saya minta nanti proposal tersebut Anda telaah bagian mana yang termasuk epistemologi, bagian mana yang termasuk ontologi, dan bagian mana yang termasuk aksiologi. Anda jelaskan alasannya, ya. Jadi silakan telaah proposal yang sudah Anda buat, kemudian Anda telaah mana bagian epistemologi, mana bagian ontologi, dan yang ketiga mana bagian aksiologi. Anda jelaskan, kemudian Anda tulis tangan, ya, dan nanti diupload di Sunan. Nanti saya tunggu 1 minggu, ya, sampai dengan minggu depan. Nah, sementara berarti tugas yang harusnya dikumpulkan di ketua kelas jadi dipending dulu, karena itu akan menjadi dasar untuk tugas yang hari ini. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih, tetap semangat, selamat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.